Shalom. Shalom. Percaya sukacita Tuhan, damai sejahtera Tuhan melimpah dalam kehidupan kita. Amin. Amen. Sama-sama kita bangkit berdiri bagi namanya, bawa sukacita kita, pujian kita bagi Dia. Percaya kami aman di tangan-Mu Tuhan. Aman di tangan-Mu, hanya di dalam-Mu sumber harapanku, dan ku berdiri teguh memandang wajah-Mu, sumber kekuatanku. Hey! Kau tebus semua dosaku, Kau buat menjadi baru. Hidup yang ku miliki bukan karena kekuatanku, namun kasih anugerah-Mu selamatkanku. Berjalan bersama-Mu dengan iman tanpa ragu, serahkan seluruh hidupku padamu. Katakan sama-sama, ku aman. Ku aman di tangan-Mu, hanya di dalam-Mu sumber harapanku, dan ku berdiri teguh memandang wajah-Mu, sumber kekuatanku. Kau tebus semua dosaku, Dia buat kita, Kau buatku menjadi baru. Hidup yang ku miliki bukan karena kekuatanku, namun kasih anugerah-Mu selamatkanku. Berjalan bersama-Mu dengan iman tanpa ragu, serahkan seluruh hidupku padamu, padamu. Hey! Kami aman bersama-Mu Tuhan. Kekuatanku, namun kasih anugerah-Mu selamatkanku. Ku berjalan bersama-Mu dengan iman tanpa ragu, seluruh hidupku padamu. Hidup yang ku miliki bukan karena kekuatanku, namun kasih selamatkanku. Berjalan bersama-Mu dengan iman tanpa ragu, serahkan seluruh hidupku padamu, padamu.
Silakan duduk Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pada kesempatan kali ini tersungkur di hadapan. Buat kami berkenan di hadapan. Bentuklah hatiku jadi sepertimu. Kekudusanmu memenuhiku, Tuhan ini hidupku. Hatiku seperti hatimu, kudus berkenan bagimu, bagaikan emas yang murni, bentuk hatiku selalu. Menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat, serupa dengan gambarmu, sucikanku, ubahkan hatiku Tuhan. Hatiku dengan kasih-Mu, bentuklah hatiku jadi seperti-Mu. Kekudusan-Mu memenuhiku, Tuhan ini hidupku. Ubah hatiku seperti hati-Mu, kudus berkenan bagimu, bagaikan emas yang murni, bentuk hatiku selalu. Biar ku menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat, serupa dengan gambar-Mu, sucikanku, kuduskan hatiku Tuhan. Sucikanku, kuduskan hatiku Yesus. Kekudusan-Mu memenuhiku, Tuhan ini hidupku.
Firman-Mu memenuhiku. Tuhan, ini hidupku. Ubah hatiku seperti hati-Mu. Kudus berkenan bagi-Mu. Bagaikan emas yang murni, bentuk hatiku selalu. Biar ku menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat, serupa dengan gambar-Mu. Sucikanku, ubahkan hatiku. Ubah hatiku seperti hati-Mu. Kudus berkenan bagi-Mu. Bagaikan bentuk hatiku selalu. Biar ku menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat. Oh, serupa dengan gambar-Mu. Sucikanku, kuduskan hatiku. Tuhan, sembah Kau Yesus. Mari kita sembah Ubahkan, kuduskan hatiku. Sembahlah Tuhan. Murnikan bagai emas yang murni. Kinarabataya Shandarabata Baba Baba ya Shikiara. Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan yang telah menemukan kami, seorang yang terhilang. Kau pulihkan Tuhan. Kau jadikan ciptaan baru Tuhan. Terima kasih Kau terus membentuk hati kami. Kau terus membentuk hidup kami seperti bejana-Mu Tuhan. Kau memurnikan kami seperti Kau tukang memurnikan emas ataupun perak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini kami ada di hadirat-Mu Tuhan. Kami siap untuk firman-Mu bekerja, menjamah, membaca hati kami Tuhan, supaya kehidupan kami semakin berkenan, semakin memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati kami, urapi kami. Firman-Mu tidak pernah kembali sia-sia.
Kami mengucap syukur, kami siap menerima berkat firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan amin. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Semua yang diberkati Tuhan, dimanapun kita berada, di tempat ini, di rumah, ya. Shalom. Saat ini saya mau share dengan satu topik, berkenan di hati Tuhan, ya. Berkenan di hati Tuhan. Sudah dikasih Tuhan, kata berkenan dalam bahasa Inggris adalah favor. Kita mengenal dalam bahasa Indonesia favorit, ya. Jadi yang paling disukai, ya, yang paling disenangi itu favorit, gitu. Nah, tapi dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dari kata menjadi kata berkenan, yang artinya senang atau suka atau kemudian setuju atau sudi, gitu ya. Artinya dengan senang hati. Nah, fokus kita pada saat ini adalah bagaimana supaya saudara dan saya menjadi pribadi yang berkenan di hati Tuhan. Kita akan melihat sebuah ayat firman Tuhan dari Kisah Rasul 13 ayat 22. Demikian firman Tuhan. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Saudara dikasih Tuhan dalam background ini, gitu ya. Tuhan menemukan Daud, anak Isai, ketika Samuel mencari raja yang akan menggantikan Saul. Isai kemudian menunjukkan semua anaknya, dari yang sulung, yang besar, semuanya yang gagah-gagah, yang prajurit semuanya, yang ada di rumahnya, dan tak satu pun yang terpilih, tak satu pun yang disukai Tuhan. Terus kemudian Samuel bertanya kepada Isai, inikah semua anakmu? Kemudian dia masih teringat, oh masih ada satu lagi, yang paling bungsu, sekarang ada di padang, sedang mengembalakan kambing domba. Dan kemudian segera dipanggil Daud yang masih kecil. Kalau di kitab itu dikatakan bahwa masih kemerah-merahan pipinya, masih kecil saudara, tapi sudah memikul tanggung jawab mengembalakan kambing domba di padang yang berlawanan, yang seringkali melindungi dombanya ketika datang serigala, beruang dan sebagainya. Dan seseorang yang sangat berkenan di hati Tuhan. Nah, kenapa Daud disebut seorang yang berkenan di hati Tuhan? Ada 4 alasan yang akan kita bahas pada saat ini. Yang pertama, Daud membangun kehidupan yang intim dengan Tuhan. Ya, Daud membangun kehidupan yang intim dengan Tuhan. Mazmur 5 ayat yang keempat. Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku. Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu dan aku menunggu-nunggu. Saudara yang dikasihi Tuhan, Daud hidup dalam sebuah kesunyian. Dia tidak tinggal di rumah, tapi dia tinggal di padang. Dalam kesendiriannya mengembalakan kambing domba, hanya persekutuan dan kehidupan yang intim dengan Tuhan itu yang menghiburkan dia, yang menguatkan dia. Sekalipun dia dalam tanda kutip dibuang, ditolak oleh ayah ibunya, tetapi Daud tetap bisa kuat, tetap bisa menjalani hidupnya dengan ucapan syukur karena dia membangun sebuah kehidupan yang intim dengan Tuhan. Itulah sebabnya mengapa Daud pandai bermain musik, bermain kecapi. Dan kenapa ketika Daud main kecapi dia menyembah Tuhan, kuasa jahat semuanya undur, semuanya bisa terlepas. Misalnya yang merasuk si Saul gitu ya, ketika Daud menyembah Tuhan, main kecapi, maka kuasa jahat atau iblis itu lari daripada Saul. Kenapa demikian? Karena Daud mengalami hadirat Tuhan dalam kehidupannya sebagai seorang penyembah. Nah, saudara, kehidupan yang intim dengan Tuhan membawa seseorang mengalami persekutuan pribadi dengan Tuhan.
Di sini ayat ini mengatakan pada waktu pagi engkau mendengar seruanku. Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu dan aku menunggu-nunggu. Daud selalu melewatkan setiap harinya, jam pertama di setiap harinya untuk bersekutu dengan Tuhan. Dia tidak pernah melewatkan hari-harinya tanpa berdoa. Dia tidak pernah melewatkan hari-harinya tanpa menyembah Tuhan. Dia tidak pernah melewatkan hari-harinya tanpa mempersembahkan penyembahannya kepada Tuhan. Saudara, ini menjadi sebuah pelajaran buat saudara dan saya. Kalau saudara dan saya mau menjadi seorang yang berkenan di hati Tuhan, marilah kita hidup seperti Daud, yang membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Marilah kita mengawali setiap hari-hari kita dengan persekutuan dengan Tuhan. Marilah kita mengawali hari-hari kita dengan berdoa, ya, dengan menyembah Tuhan. Seorang tokoh reformasi bernama Martin Luther, dia berkata, saya dapat melakukan segala hal yang besar sepanjang hari jika saya menghabiskan 3 jam pertama setiap hari bersama Tuhan. Kita tahu Martin Luther adalah tokoh reformasi yang sangat besar dan menghadapi banyak tantangan, hendak dibunuh, hendak dianiaya dan sebagainya, saudara. Tetapi dia bisa menjalani semuanya itu dan bahkan bisa melakukan perkara-perkara yang besar agenda reformasi kekristenan. Kenapa? Karena dia selalu ada di dalam hadirat Tuhan. Saudara, mungkin hari-hari ini masalah kita begitu banyak, tantangan kita begitu besar. Jangan mengandalkan kekuatan sendiri, karena ketika kita mengandalkan kekuatan sendiri kita tidak akan pernah mampu. Tapi belajarlah seperti Daud, belajarlah seperti Martin Luther. Setiap pagi selalu ada di dalam hadirat Tuhan, menanti-nantikan Tuhan, mengatur persembahan, pujian bagi Tuhan, dan menunggu Tuhan berbicara dalam kehidupan kita. Banyak orang setiap pagi, setiap hari mendapatkan inspirasi dari berita, dari WA, dari tayangan-tayangan di televisi, ataupun status-status orang lain, saudara. Tapi saya ingin mengajak saudara dan saya, mari kita jadikan firman Tuhan, ya, persekutuan dengan Tuhan sebagai inspirasi hidup kita setiap hari. Saya percaya kita akan bisa melakukan banyak hal jika kita memprioritaskan Tuhan setiap hari dalam kehidupan kita. Yang kedua, supaya kita bisa menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan, ya, mengandalkan Tuhan dalam menghadapi masalah. Mengandalkan Tuhan dalam menghadapi masalah. Saudara, Daud di sini mempunyai suatu kisah yang luar biasa. Pada saat dia dipanggil oleh Saul, karena Daud punya keberanian untuk menghadapi orang Filistin, kemudian Saul memakaikan baju jirah, ya, untuk baju untuk berperang, gitu ya. Tapi Daud merasa bahwa dia tidak bisa bergerak dengan baju yang sangat berat itu, ya. Kemudian Daud berkata, 1 Samuel 17 ayat 37, pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Di sini kita melihat bagaimana Daud mengandalkan Tuhan dalam menghadapi masalah. Ketika dia menjaga kambing domba di padang, seringkali berhadapan dengan singa dan beruang. Dan bagaimana Daud berjuang mempertahankan setiap domba-domba yang dipercayakan kepadanya, bukan dengan kekuatan sendiri. Dan akhirnya Daud mengalami kemenangan-kemenangan dan kemudian dombanya semuanya terlindungi dengan baik. Ya, singa dan beruang dikalahkannya. Sekarang ketika Daud menghadapi orang Filistin, dia berkata, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan cakar beruang, dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Bahkan ketika Daud berhadapan dengan Goliat, ya, Daud berkata, engkau mendatangi aku dengan pedang dan pentung, tetapi aku mendatangi kamu dengan nama Tuhan semesta alam. Ya, di sini kita melihat bagaimana Daud mengandalkan Tuhan dalam menghadapi masalah. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini
Jika saudara dan saya mungkin menghadapi masalah, tantangan dan pergumulan, jangan mengandalkan kekuatan sendiri. Tapi marilah kita mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Kitab Yeremia 17 berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan menaruh harapannya kepada Tuhan. Tetapi terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Saudara, karena mengandalkan Tuhan, Daud menjadi pribadi yang berkenan. Saya percaya saudara dan saya juga menjadi pribadi yang berkenan jika setiap saat kita mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Masalah mungkin besar, tantangan mungkin besar, tapi Tuhan kita jauh lebih besar dari semua masalah kita. Yang setuju dengan saya katakan amin. Yang ketiga, Daud hidup dalam kasih. Nah, di sini Daud tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Ya, Daud berbuat baik kepada semua orang. 1 Samuel 24 ayat 11. Ketahuilah pada hari ini matamu sendiri melihat bahwa Tuhan sekarang menyerahkan engkau ke dalam tanganku dalam gua itu. Ada orang yang telah menyuruh aku membunuh engkau, tetapi aku merasa sayang kepadamu karena pikirku aku tidak akan menjamah tuanku itu, sebab dialah orang yang diurapi Tuhan. Betapa jahatnya Saul kepada Daud. Ya, dia merasa terancam, nanti Daud akan menggantikan dia sebagai raja, dia tidak akan punya kedudukan, punya jabatan, sehingga Saul selalu berikhtiar, berusaha untuk membunuh Daud. Kemanapun Daud lari selalu dikejar oleh Saul bersama pasukannya, sedangkan Daud seorang diri. Daud seorang pelarian, ya, bersembunyi di mana-mana, dikejar, di lembah, di dalam gua, di atas bukit, selalu dikejar oleh Saul. Ya, tapi di sini kita melihat kebesaran hati Daud, bahwa dia tidak membalas kejahatan Saul dengan kejahatan. Sebagai bukti kita melihat tadi, ketika Daud menjumpai Saul sedang tertidur, ya, jauh dari pengawal-pengawalnya, maka orang menyuruh, Daud, itu musuhmu lagi tertidur, bunuhlah supaya masalahmu selesai. Tetapi Daud berkata, aku merasa sayang kepadamu karena pikirku aku tidak akan menjamah tuanku sebab dialah yang diurapi Tuhan. Dan di sini kita melihat hidup Daud yang penuh kasih, saudara. Mengasihi bahkan musuh yang mau membunuh dia, dia kasihi. Saudara dikasihi Tuhan, kasih menutupi banyak sekali pelanggaran. Ya, marilah kita belajar dari sikap Daud yang mengasihi semua orang. Mungkin kita punya orang-orang yang tidak menyukai kita. Kita punya orang-orang yang pernah mengecewakan kita. Baik itu keluarga, sahabat, ya, rekan kerja, dan sebagainya, saudara. Bagaimana sikap kita kepada mereka? Akankah kita membalas kejahatan yang pernah mereka lakukan? Atau kita membalas dengan kebaikan? Firman Tuhan mengatakan bahwa kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Ya, mari kita berdoa buat orang-orang yang mungkin tidak menyukai keberadaan kita. Orang-orang yang pernah mengecewakan kita. Orang-orang yang telah membuat kita menderita. Jangan pahit, jangan marah pada mereka, tapi lepaskanlah berkat. Karena ketika kita melepaskan berkat kepada mereka, kita seperti, ya, menumpukkan bara api di atas kepalanya. Ya, biarlah Tuhan yang bekerja. Pembalasan adalah hak Tuhan. Tapi bagian kita adalah bukan membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi membalas kejahatan dengan kebaikan. Seperti Daud, saudara. Dan akhirnya Daud menjadi pribadi yang berkenan kepada Tuhan. Karena dia menghargai, ya, musuhnya, mengasihi semua orang. Yang keempat, yang terakhir, Daud bertobat dan berubah ketika ditegur. Saudara. Nah, 2 Samuel 12 ayat 13, lalu berkatalah Daud kepada Natan, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Dan Natan berkata kepada Daud, Tuhan telah menjauhkan dosamu itu
engkau tidak akan mati. Kita tahu bagaimana Daud jatuh dalam dosa. Ya, Daud berzina dengan Batseba, dan bukan hanya berzina, tetapi dia sengaja membunuh Uria, suami daripada Batseba itu, supaya Daud bisa mengawini Batseba. Itu adalah sebuah kejahatan di hadapan Tuhan yang luar biasa. Mulanya tidak menyadari si Daud ini, sampai kemudian Nabi Nathan datang kepada Daud dan berkata dalam sebuah cerita ilustrasi, ada seorang kaya yang memiliki banyak kambing domba, dan ada seorang hamba yang punya satu kambing domba yang sangat disayanginya. Pada suatu saat si kaya ini mau mengadakan sebuah pesta, dan ia harus menyembelih satu kambing dombanya. Tetapi tidak diambilnya dari apa yang dia punya, melainkan apa yang dipunyai oleh seorang hambanya ini. Ya. Terus kemudian Daud menjadi emosi. Siapakah orang itu? Ya. Aku akan menghukum orang itu. Karena Daud seorang raja. Terus kemudian Nathan berkata, kamulah orang itu. Saudara, langsung pada saat itu Daud sadar akan dosanya. Tanpa Nathan menyebutkan, kamu telah berzina dengan Batseba, kamu telah berdosa membunuh Uria. Ketika Nathan berkata, kamulah orangnya, langsung Daud bertobat. Langsung Daud berubah. Dia minta ampun kepada Tuhan, bahkan kemudian dia duduk dalam abu mengenakan kain kapung, tidak makan karena menyesali semua dosanya, berpuasa di hadapan Tuhan. Dan doa Daud di dalam kitab Mazmur dikatakan, jangan engkau mengambil rohmu daripadaku. Ya. Satu hal yang paling dia sedih dan paling dia tidak mau terjadi adalah ketika roh Tuhan diambil daripada kehidupan Daud. Karena itu yang menjadi kekuatan Daud, yang membuat Daud hidup berkenan pada Tuhan, ada roh Allah di dalam dirinya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita melihat Daud manusia biasa, tapi dia mudah bertobat dan berubah ketika ditegur oleh Tuhan. Saudara, demikian juga kita semuanya, tidak ada satupun di antara kita yang sempurna. Kita pasti punya kekurangan, kelemahan, kita pasti pernah melakukan kesalahan. Tetapi pertanyaannya, apakah saudara dan saya ketika ditegur, kita mau bertobat, mau berubah, atau mengeraskan hati dan merasa bahwa kita benar, merasa kita tidak perlu Tuhan, merasa kita tidak perlu firman Tuhan. Saudara, biarlah kita belajar dari Daud, sehingga dia disebut sebagai orang yang berkenan di hati Tuhan, karena mudah bertobat dan berubah ketika ditegur. Saudara, di Alkitab ada 3 tokoh yang disebut sebagai orang yang berkenan kepada Tuhan. Yang pertama adalah Yesus Kristus. Ya. Matius 3 ayat 16 sampai 17. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Bapa berkenan kepada Yesus. Mungkin saudara berkata, oh ya pasti aja Bapa berkenan karena Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah anaknya. Oke, itu masuk akal saudara. Tapi marilah kita melihat tokoh berikutnya, namanya Henokh. Ibrani 11 ayat 5. Karena iman Henokh terangkat, supaya ia tidak mengalami kematian, dan ia tidak ditemukan, karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Ya, jadi selama hidup Henokh, dia selalu bergaul dengan Allah. Sehingga begitu kudus hidupnya, bahkan ketika dia sudah Tuhan mau panggil, tidak melalui kematian, tapi langsung terangkat ke surga. Mungkin saudara berkata, enggak mungkin saya seperti Henokh. Henokh orang yang benar-benar kudus, menjaga hidupnya, sampai enggak mengalami kematian secara jasmani, tapi diangkat oleh Tuhan. Wah, sepertinya kita enggak sanggup seperti Henokh. Oke, bisa dipertimbangkan. Tapi yang ketiga,
Daud, saudara yang dikasihi Tuhan. Ayat tadi di awal berkata di Kisah Rasul 13 ayat 22, setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Daud manusia biasa. Daud punya kelemahan. Daud bisa jatuh dalam dosa. Tapi Daud disebut Tuhan seorang yang berkenan di hatiku. Karena 4 hal tadi, saudara. Daud membangun kehidupan yang intim dengan Tuhan. Daud mengandalkan Tuhan dalam menghadapi masalah. Daud tidak membalas kejahatan dengan kejahatan atau hidup dengan kasih. Dan Daud bertobat ketika dia ditegur, ketika melakukan kesalahan. Saudara, artinya saudara dan saya bisa menjadi orang yang berkenan di hati Tuhan kalau kita meneladani apa yang dilakukan oleh Daud dalam kehidupan kita. Hari-hari ini marilah kita datang dengan kerendahan hati kepada Tuhan, dengan sebuah kerinduan untuk menjadi pribadi yang berkenan kepada Tuhan. Jangan mencoba berkenan kepada manusia, karena berkenan kepada manusia belum tentu menjawab segala kebutuhan kita. Berkenan kepada manusia, tidak ada manusia yang sempurna. Tapi kalau saudara dan saya hidup berkenan di hati Tuhan, maka percayalah Tuhan yang akan selalu ambil bagian dalam setiap kehidupan kita. Mungkin kita punya kelemahan, mungkin kita punya banyak masalah dan tantangan. Tapi saudara, mari kita kejar, mari kita rindu senantiasa akan perkenanan Tuhan. Biarlah hidup kita boleh selalu berubah, semakin baik, semakin berkenan pada Tuhan. Sehingga kita bisa dikatakan sebagai pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Kiranya apa yang kita sampaikan ini boleh menjadi sebuah perenungan kita hari-hari ini. Ya, jangan hanya mengejar berkat, tapi mari kita mendapatkan perkenanan Tuhan. Menjadikan hidup kita berkenan di hadapan Tuhan, di hati Tuhan. Haleluya, Tuhan memberkati. Amin. Mari kita sambut firman Tuhan dengan pujian yang tadi sudah kita naikkan, pujian begitu indah. Bicara tentang bagaimana Tuhan membentuk kita menjadi ciptaan baru supaya hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih. Hatiku seperti hatimu, kudus berkenan bagimu, bagaikan emas yang murni, bentuk hatiku selalu. Jadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat, serupa dengan gambarmu, sucikanku, kuduskan hatiku. Mari semuanya kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Hatiku seperti hatimu, kudus berkenan bagimu, bagaikan emas yang murni, bentuk hatiku selalu. Biar ku menjadi ciptaan baru,
berkenan bagimu, bagaikan emas yang murni bentuk hatiku selalu. Aku menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat, serupa dengan gambarmu, sucikanku, kuduskan hatiku, Tuhan. Kuduskan hatiku, kuduskan hatiku Tuhan, bentuklah hatiku Tuhan, jadikanku menjadi ciptaan yang baru. Kuduskan Tuhan, layakkan kami Tuhan, jadi pribadi yang berkenan kepadamu Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan mau kita semuanya hidup dalam kekudusan, tidak melakukan yang jahat, tidak melakukan yang berdosa di hadapan Tuhan. Hari-hari ini marilah kita memfokuskan diri supaya kita semuanya menjadi pribadi yang berkenan di hati Tuhan. Kita telah belajar Daud manusia biasa, tetapi dalam kehidupannya ia menjadi pribadi yang berkenan di hati Tuhan. Karena Daud membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Daud mengandalkan Tuhan dalam menghadapi setiap masalahnya. Daud hidup dalam kasih, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Dan Daud bertobat dan berubah ketika ditegur oleh firman Tuhan. Sudah dikasih Tuhan, firman Tuhan berkata dalam 2 Korintus 5 ayat 17. Bahwa kita adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Tuhan ingin kita jadi ciptaan baru supaya kita berkenan di hati Tuhan. Dimanapun kita berada, kalau Tuhan bicara kepada kita tentang sesuatu hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, mungkin satu dosa, satu kebiasaan buruk, satu keputusan yang salah, ataupun hal-hal yang lain yang mendukakan hati Tuhan, mari kita datang pada Tuhan minta pengampunannya. Kita datang untuk bertobat dan mau berubah, serta berkata, Tuhan, ini aku, beri aku hati yang baru ya Tuhan, hati yang lembut, hati yang taat, supaya aku dapat melakukan kehendak-Mu Tuhan, supaya aku mudah dibentuk oleh Tuhan untuk menjadi pribadi yang berkenan kepadamu. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Bapa, hamba berdoa dimanapun kami berada, berkati kami ya Tuhan, supaya kami bukan saja menjadi pendengar firman Tuhan, tapi kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, sehingga hidup kami akan berkenan kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan adalah kerinduan-Mu untuk menjadikan setiap kami menjadi pribadi
yang berkenan di hati-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur akan firman-Mu. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara semuanya. Puji Tuhan, kita diberkati dengan firman Tuhan, dan saat ini kita akan menyiapkan persembahan kita pada Tuhan. Mari kita siapkan persembahan di amplop-amplop yang sudah disediakan. Dan bagi Bapak Ibu yang mengikuti di rumah, silahkan bisa melakukan juga persembahan secara online atau membawa persembahan dimasukkan di kotak di tempat yang sudah disediakan oleh gereja. Kita akan berdoa menyerahkan persembahan kita pada Tuhan. Bapa di dalam surga, kami mau belajar untuk terus menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kau tahu Tuhan, semua yang ada pada kami mungkin secara lahiriah terbatas, tapi kami mau belajar untuk menyenangkan hati Tuhan. Karena ada seorang janda miskin di bait Allah yang mempersembahkan 2 peser perak. Dan Tuhan Yesus berkata, sesungguhnya janda itu memberi lebih banyak daripada mereka, sebab janda itu memberi dari kekurangannya. Tuhan Yesus, Tuhan, Kau tahu semua yang kami persembahkan kepadamu mungkin terbatas secara jumlah ya Tuhan, tapi Engkau tidak pernah memandang jumlah. Engkau memandang kesungguhan hati kami untuk pengasih Tuhan. Kami serahkan semua persembahan kami ya Tuhan, baik persembahan syukur maupun persepuluhan, supaya menjadi persembahan yang menyenangkan hati-Mu. Berkati juga setiap persembahan untuk pekerjaan pembangunan rumah Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau tidak perlu uang kami Tuhan, tapi Engkau memberi kesempatan untuk kami bisa terlibat. Itu merupakan sebuah kasih karunia, dan biarlah kami tidak menyia-nyiakan kasih karunia-Mu. Engkau memberkati setiap keluarga, Engkau memberkati setiap usaha dan pekerjaan daripada umat-Mu. Engkau juga memberkati yang hari-hari ini membutuhkan pekerjaan, Tuhan yang buka jalan, Tuhan yang akan memberkati dan menyediakan yang terbaik bagi mereka. Memberkati juga anak-anak yang sekolah, studi, Tuhan berkati, beri keberhasilan buat mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita dengan doa berkat. Sekali lagi saya undang untuk bisa bangkit berdiri, kita angkat tangan kita kepada Tuhan. Haleluya Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan berkata, Tuhan Allah memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Allah menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan Allah menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala beritanya disampaikannya kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allah akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Diberkatilah kepada waktu masuk dan diberkatilah kepada waktu keluar. Tuhan akan mengalahkan segala musuh-musuhmu, segala masalah maupun segala tantanganmu, dan menjadikan kau lebih daripada pemenang. Tuhan memberkati lumbung-lumbungmu, segala usaha dan pekerjaanmu, studi dan juga masa depanmu. Tuhan akan memberkati engkau, menjadikan kau kepala dan bukan jadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Diberkatilah keluargamu serta hubunganmu dengan mereka. Rumahmu diberi dengan sukacita, dengan kekudusan, dengan iman, pengharapan dan kasih. Dan kuasa Roh Kudus menyertai engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus, semua yang percaya berkata, amin.